Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat, hidup kami rendah hati, supaya terang dan garam itu boleh memancar dalam kehidupan kami, boleh menggarami mereka yang tawar hati, menerangi mereka yang di dalam kegelapan hidup mereka. Supaya Tuhan Engkau memberikan masa depan kepada setiap kami. Pakailah hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan melindungi setiap kami dari serangan kuasa kegelapan, orang jahat, bencana, sakit, penyakit, dan wabah. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap orang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan diberikan hikmat, kekuatan, dan diberkati Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ketika ada bencana, ada yang namanya gempa bumi, kita tahu ada tempat-tempat perlindungan khusus tertentu. Kalau seseorang ada di gedung tinggi, pasti dia akan turun, lari ke bawah, karena takut kalau gedungnya runtuh. Tapi di negara-negara maju, saudara, itu kalau di setiap gedung tinggi, itu satu rumah atau satu sisi, dia ada tempat yang memang kosong, yang bentuknya memang sudah diatur bahwa itulah tempat perlindungan, yang tidak akan pecah, kejatuhan beton juga tidak sampai terbongkar. Sehingga ketika saya melihat rumah mewah di kota Singapura, ketika saya melihat ini tuh saya lihat, loh kok ada ruangan 2x2, terus pintunya besi, saudara, seperti pintu besi kayak kita melihat bank-bank itu besar sekali. Terus saya heran, tempat apa ini? Masa kita mau nyimpan emas semua seperti ini? Orang itu berkata, Bapak, ini tempat kalau ada bencana atau gempa bumi, ada perang, kalau nggak sempat turun ke bawah, terutama kalau perang, masuk ke sini. Karena kalau ditembak, dia ini tahan semuanya. Sehingga kalau seandainya sampai gedung ini runtuh, maka yang dicari adalah tempat-tempat ini. Karena ini bukan dari tembok biasa, tapi ini dari beton dan besi. Sehingga ketika kalau dibongkar dengan yang namanya saudara shovel atau doser atau alat berat lainnya, dia tidak akan pecah. Tembok lain pecah, atap lain pecah, tapi dia akan utuh. Sehingga itulah yang kemudian diangkat dan kemudian juga diselamatkan orangnya. Karena itu pintu dari dalam. Tetapi seandainya sampai terkunci, pasti ada tukang las, ada tukang apa. Tetapi ketika orang masuk, sudah diharapkan harus membawa, ya contohnya saudara, yaitu mungkin minuman, makanan, pakaian seadanya. Supaya dia bisa beristirahat kalau ada kejadian selama beberapa hari. Itu tempat perlindungan. Tapi bagi orang percaya, perlindungan ini bukan soal gempa bumi. Perlindungan kita ini adalah, saudara, tentang masa depan kita. Tentang hidup kita sehari-hari, yang kita jalan bisa ditabrak mobil, saudara, kita kerja bisa ditipu orang, kita jalan tiba-tiba kejatuhan ini dan sebagainya. Itu hanya kita bisa berharap pada Tuhan. Sebab itu Tuhan ada perlindungan kita. Kata perlindungan berarti kita dilindungi. Contohnya juga, saudara, kalau kita juga melihat bahwa ada juga sekarang aplikasi, itu kan ada juga aplikasi lindungi itu, saudara. Nah, itu kalau artinya supaya kita setelah divaksin, ada nama kita di tempat itu, sehingga kita kalau mall kemana saja, kita tunjukkan ini aplikasinya, di situ kita sudah terdaftar bahwa kita sudah kena vaksin, termasuk sudah dilindungi. Tetapi saudara masih tetap belum 100% aman, karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang tinggi. Sehebat-hebatnya kita ikut asuransi, kita ikut vaksin, kita mau kemana pun juga kita dijaga pengawal, tapi kita tetap butuh Tuhan. Sehingga firman Tuhan kalau berkata, saudara, bahwa sia-sialah kita bangun pagi-pagi, kerja sampai larut malam dan sebagainya. Karena Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Dan sialah pengawal-pengawal berjaga, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota itu. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Jadi perjalanan hidup kita akan dilindungi Tuhan kalau kita dikasih Tuhan. Supaya dikasih, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, langkah kaki orang-orang yang dikasihi dilindungi Tuhan. Berarti ini bukan saya sendiri, itu bisa anak istri saya.
Sehingga firman Tuhan berkata sampai kepada anak cucumu diberkati. Kalau kita hidup di dalam Tuhan. Sehingga kata ada orang-orang yang dikasih. Berarti bukan hanya kita, tetapi kita orang-orang yang dikasih. Kita di dalam gereja supaya menularkan ini kepada banyak orang. Supaya orang-orang itu dikasih Tuhan. Itulah bermasyarakat, berkeluarga yang baik menjadi berkat saudara. Saya teruskan ayatnya. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ini saudara. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan sendiri, ya suatu hari kita akan hancur. Walaupun kita punya tempat perlindungan, saudara. Kita punya perlindungan, ini contoh-contoh saja saudara. Ketika ada perang ya, semua orang masuk dalam perlindungan, aman sih. Memang itu aturan. Harus itu saudara. Jangan sampai terus, aku percaya Tuhan gak ada perlindungan, biar aku jalan. Itu namanya iman yang nekat, Tuhan tidak mau. Itu namanya saudara mencobai Tuhan. Karena kita yakin Tuhan tolong, terus kita cobai. Kita yakin Tuhan tolong kita, terus kita masuk api. Gak bisa. Tetapi apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego? Walaupun aku harus mati dalam api ini, aku tetap percaya Tuhan. Berarti dia tidak mau nyobai, tapi dia tahu dia risikonya mati. Tetapi Tuhan pun bisa sanggup menolong kalau mau. Sebab itu saudara dikatakan bahwa kekuatan kita ini terbatas sekali. Tadi saya katakan ketika dalam peperangan itu, mereka masuk dalam tempat perlindungan. Dan ketika mereka masuk saudara, tanpa sadar di situ sudah ada yang namanya ular berbisa. Ketika dia masuk, kan gelap, masuk dek saudara, baru kemudian mulai nyalain lampu, pada saat itu dia sudah digigit dahulu. Nah padahal di tempat perlindungan dia mati, karena itu perlindungan dunia, bukan perlindungan dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak tempat itu, walaupun kita ada perlindungan, walaupun kita ada asuransi, tetap saudara, walaupun kita ada pengawal, tetap kita harus cari Tuhan, karena bagi dialah saudara yang bisa menolong kita. Orang-orang yang dikatakan orang-orang fasik itu akan mati dalam kegelapan. Dikatakan kenapa saudara? Karena dia mengandalkan kekuatan, nggak butuh Tuhan. Sehebat-hebatnya kita tetap butuh Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Saudara, ada 3 hal ini. Orang yang berbantah sama Tuhan akan dihancurkan. Ya, kalau Tuhan mengangkat seseorang akan diberikan kekuatan. Demikian juga ketika saudara orang-orang yang diurapi itu ya, ditinggikan oleh kekuatan Tuhan. Jadi orang yang diurapi akan ditinggikan. Raja yang diangkat diberi kekuatan saudara. Dan juga kalau kita lihat orang yang berbantah dengan Tuhan, oh firman tuh firman, kerja ya kerja. Itu kalau minggu ya kita ikutin firman. Kalau hari biasa nggak bisa, kita bohong boleh, kita jahat nggak apa-apa, kita mabuk-mabuk pesta pora, kita nipu orang nggak apa-apa. Saudara, itu namanya berbantah dengan Tuhan. Loh, saya nggak berbantah, Tuhan nggak ngomong, saya nggak bantah. Firman yang kita dengar minggu itu kita lawan, itu berbantah. Tapi kalau kita mengikuti, kita diurapi Tuhan. Kalau diurapi Tuhan, kekuatan Tuhan datang. Oleh sebab itu kita perlu mendengar firman Tuhan, kita perlu ke gereja, supaya kita dapat firman Tuhan dan kita tidak membantahnya. Dan tapi kita mengikutinya, itu urapan turun. Dan Tuhan akan meninggikan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, memberkati kami, menyucikan, menguduskan kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap orang dalam pergumulan. Mari saudara, Engkau yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang di dalam sakit penyakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Yakinlah di dalam nama Tuhan Yesus, biar engkau orang yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar engkau diberkati, diberikan hikmat, marifat, dan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.